Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi bersama kita Silverian. Halo. Da Silva. Da Silvo. Dan Miss Silvi. Apa kabar lu semua? Sehat ya? Kabar sehat ya. Miss Silvi gimana, sehat? Sehat dong. Gimana? Alhamdulillah. Aman, semua sehat walaupun Tetap sehat Covid lagi ya. tinggi. Yang penting kita tetap sehat, imunitas tetap terjaga. Yang pasti kita kembali lagi buat lu semua nih guys. Balik lagi bersama Silverian. Wuhuu. Yeay. Oke, nah seperti biasa, asik. Seperti biasa emang kita ngapain nih? Gue ingetin lagi ya, kita akan bacain nih komen-komen yang udah masuk ke YouTube kita. Mungkin di episode yang sebelumnya kita akan bacain siapa nih yang ya menurut kita juga yang paling gokil dan paling asik tentunya ya. Ingat loh, komen terbaik dapat hadiah. Nah itu dia tuh, menarik nih guys. Oke Silverian ya. Thank you banget yang udah subscribe, likes, dan yang pasti juga ada yang komen, bener. Komen-komen tersebut kita akan bacain. Komennya ada siapa aja sih? Yuk, Mas Silva bacain yang pertama. Yang pertama ada dari Hello Novabia. Wih, Katanya. hello Novabila. Novabia ya? Novabia, ya. Oh, Novabia, baik. Katanya always update on this channel. Amin. Kita juga selalu update ya buat lo untuk perkembangan silver yang ada di Indonesia. Mungkin silver yang ada di luar kita juga bisa update. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada update yang lain, boleh monggo langsung komen. Silahkan Share linknya aja. juga ya. Selanjutnya ada komen dari Fahri Reza. Silverian Jaya Jaya Jaya. Jaya. Salam presisi. Beda. Oke, kemudian ada Putra, ditunggu episode selanjutnya. Pasti. Insya Allah. Ya. Benar, jadi kita setiap minggu akan memberikan informasi dan podcast itu setiap minggunya. Nah, kita premiere itu di hari Sabtu guys. Jadi Silverian, mohon kalau misalkan gak ada waktu lu mungkin senggang, boleh langsung cek di handphone kalian nih. Kalau nggak ada kuota, nanti Miss Silvi akan berikan kuota. Enggak. Kejual nama ya. Dan yang terakhir ada dari Twitustiati. Mantap kolaborasinya ya. Keren gold dan silver. Amin. Oke. Amin. Nah, sebenarnya hari ini tuh kita spesial banget nih, ya kan? Beda ya dari beda episode banget dari sebelumnya. episode sebelumnya. Kalau episode kemarin kita unboxing, ya kan? Unboxing koin dari tim dari Kilo Agung, bener ya? Ya, betul. Nah sekarang nih guys, Silverian yang di rumah, yang dimanapun pasti nunggu. Gimana sih sebenarnya? Ada bintang tamu. Ntar dulu, bintang tamunya ini boleh deh. Yang tamu ya. Boleh ya? Boleh. Yuk. Setuju. Nah, ini menarik nih. Ini Jadi menarik. lo harus stay tune di sini sampai akhir ya guys. Oke? Betul banget. Ini kita panggilkan siapa bro? Maximiliano Velasco Barata Wijaya. Wah, dari namanya dia ada beda bro. Beda banget. Internasional. Internasional nih. Gak kaleng-kaleng emang. Gede ya? Oke, dia didatangkan dari mana bro? Beliau ini ya bisa dibilang seorang historian. Wah, menarik nih. Jadi mungkin Dari luar negeri. wah. Tapi bisa Tapi- bahasa Indonesia ya bro? Bisa. Ya kita lihat aja. Ya kita lihat. Kita tes ya. Kita lihat. Kita lihat ya. aja. Oke, Ayo. jangan kemana-mana guys. Kita tunggu nih. Stay tune. Oke, stay tune ya guys. Please welcome Maximiliano Velasco Barata Wijaya. Ini dia nih yang ditunggu-tunggu nih. Tunggu-tunggu. Terima kasih. Panggilnya bro ya, atau lebih enak bang atau bagaimana? Silakan. Ternyata dia bisa bahasa guys. Bisa bahasa guys. Tenang hati kami. Aman ya. Ada sesuatu nanti di bawah. Oke. Tenang. Biasa enak dipanggil Maximiliano ya? Biasanya iya. Oke, Maximiliano. Oke, thank you banget sudah mampir di podcast kita. Nah, podcast kita ini sebenarnya kita mau informasikan kepada Silverian yang ada di Indonesia. Kalau mau di luar juga nggak jadi masalah juga, karena kita nggak ada pembatas antara negara satu dengan yang negara lain. Kita yang penting informasikan tentang silver. Informasi silver, kita ingin memajukan silver sama-sama ya. Amin, Oke, betul. Nah, tanya-tanya sedikit boleh ya kita ya. Relax aja ya kan, kita tanya jawab. Tanya jawab. Udah punya pacar belum? Wah, itu bro. Nah, sebenarnya seperti sama-sama kita ketahui nih, silver masuk ke Indonesia. Nah, silver masuk ke Indonesia boleh nggak? Pak Max atau Bro Max, Pak Maximiliano ini memberikan informasi gimana story-nya sih silver tuh masuk ke Indonesia. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarahnya, Oke, ya. perak itu
nggak bisa sebenarnya dibilang dimasukin ke Indonesia kan mereka sudah ada di sini. iya. Oh, baik. Oke. Tapi yang bisa kita ceritakan adalah orang menghargai perak Ya. karena ini datang dari budaya asing. Oke. Jadi Oke. filosofi untuk menghargai perak Oke. datang dari budaya asing. Itu Oke. datangnya sebenarnya dari India dulu. Oh. Dari India. Oke. Ya kan Nusantara dulu banyak berhubung dengan India. Betul. Iya, iya, iya. Karena kan di sini juga ada banyak orang pedagangan. Iya, Oke. iya, iya, iya. Yang Hubungan dagang ya zaman benar, dulu banyak ya. produk Indonesia melalui India atau Cina, nanti dari situ ke Eropa. Oke. Ya. Jadi semua filosofi ini perak itu sebenarnya mulainya dari Mesopotamia. Oh, Di Mesopotamia. mana kita dulu ada bernama Sumeria, Babilonia, Oke. semua budaya yang itu yang sangat kuno. Nah Indonesia juga Nusantara banyak budaya yang sangat kuno, tapi menghargai perak datang dari sana. Oke. Oke. Jadi contoh pada zaman Romawi, Ya. Romawi yang di Eropa, si Romawi kan itu adalah ya nggak bisa dibilang kerajaan, empire dalam Kekaisaran. Kekaisaran. Kekaisaran Ya. itu lebih dari 1000 Kekaisaran tahun. Roma. Betul. ya. Dan lebih dari 1000 tahun. Nah pada waktu itu di Romawi ada orang yang bernamanya Claudius Ptolemaeus. Nah Claudius. dia adalah citizen Romawi. Oke. Ya. Oke. Darahnya bukan, dia darahnya sebenarnya Yunani dan Mesir. Ya, Oke. tapi dia adalah orang yang bisa dibilang pada waktu itu profesor Oke. dalam astrologi, matematika, komposisi musik juga. Oke. Wow. Dia benar bisa dibilang kayak orang kayak Leonardo da Vinci yang dari zaman Romawi. Oke, Oh, jenius ya, Hebat. jenius ya. Iya, dia Iya, sangat iya, terkenal. iya, iya, Multitalenta iya. ya. Nah, Multitalenta. dia tinggalnya bukan di Roma tapi di Alexandria, di tanah Mesir. Karena di situ dulu ada library perpustakaan. Iya, iya, perpustakaan. Perpustakaan Alexandria. Alexandria Yang di Mesir sangat ya. terkenal dulu, Iya, iya. kan? Oke. Jadi dia tinggalnya di situ. Nah, dalam dokumen-dokumen dia, dia bicara tentang negara yang dia bilangkan Argair Chora. Oke. Argair Chora itu menarik. sebenarnya ada namanya yang dibilangin Salaka Nagara. Salakan negara. Salaka Nagara. Oh. Salaka Nagara Salaka ini memang sangat menarik. Kenapa? Karena Salaka Nagara adalah kerajaan pertama di Nusantara yang dibangunin oleh dari India dan bangunin itu orang trader pedagang orang India. Oh, jadi semua itu balik lagi masuk ke Indonesia ya dalam hal ini berarti lewat perdagangan. Benar. Oke. Nah, ini perdagangan ini dia datang dari dinasti Tamir di India. Oke. Nah, Kira-kira itu tahun berapa tuh? itu kira-kira kalau nggak salah tahun 130 setelah Yesus Kristus ya. Saya orang Kristen. Iya, iya, tenang, tenang. Aman, aman. 130 130 sampai Masehi ya? Iya. Udah lahir lu, Bro? Waduh. Belum sama nih. Ya, kita belum lahir. Nah, ini. Oke, lanjut. sampai abad 4 ya. Oke, abad 4. Abad Oke. 4. Abad Nah, Salaka Nagara itu sebenarnya yang paling menarik itu artinya atau Argair Chora artinya tanah atau negara perak. Silver oke. Nation, negara perak. Silver Nation. Jadi untuk Menarik. orang Romawi dari dulu, mereka sudah pernah dengar tentang Oke. Indonesia atau Nusantara. Tentang Nusantara ya Kayak guys. negara perak. Wah. Wah, luar biasa. Nah, Ini pengetahuan luar tapi biasa. kita tahu orang Eropa kapan datang kayak contoh Inggris, Portugis, Belanda kapan datang ke Indonesia bukan cari perak. Iya betul. Oh iya, betul. Mereka Kan udah mereka cari rempah. Cari rempah-rempah. Benar, Iya, benar, kita benar. tahu pelajaran Tapi kita dari dulu Romawi ya. mereka tahu perak. Iya, Mereka kenal ini iya, negara iya. perak karena kayaknya ada banyak perak yang dari sini yang dibawa ke sana. Oh, oke, Dan oke. kan orang India ini pedagangan. Mereka ambil dari Indonesia. Banyak tinggal di India dan banyak lagi digunakan untuk bisa beli barang dari Eropa Oke. dulu dalam Romawi. Romawi. Nah, pertanyaan nih, kalau misalkan mereka membawanya itu dalam bentuk batu atau seperti apa dulunya? Biasanya dulu digantiin dari bentuk kayak logam. Oh, logam. Jadi tiap oke. negara kan dulu sebelum kita ada semua sistem financial internasional Iya, iya, iya. bank-bank itu
Dulu ada Mat juga. Oh, oke. Ya, tapi mereka biasanya kerja dalam negara diri atau kerajaan diri. Oke. Jadi caranya tiap kali ada satu raja baru, ya mereka bikin logamnya dengan bentuk muka mereka. Oh, pantes banyak koin-koin Iya, yang komemoratif kita koin lihat itu itu ya. komemoratif itu kayak tokoh-tokoh ya. Benar ya, kayak Benar. seperti itu ya. Jadi mereka kapan digunakan, kapan walaupun bentuknya beda atau mukanya beda, yang paling penting adalah beratan. Oh, berat. Beratnya Oke. itu. Jadi yang kalau mau penting. beli barang kayak contoh mungkin orang Nusantara dari kerajaan Salakarangara mau beli barang dari kerajaan Tamir dari India, Oke. ya mereka bilang ya ini mungkin 1 kilo perak. Oke, orangnya tahu mungkin tiap koinnya mungkin 10 gram. Jadi mereka bisa kasih sejumlah 1 kilo. Oke. Nah, kenapa penting untuk tahu kalau mukanya ini mukanya kerajaan siapa? Karena kalau ada kerajaan, contoh kalau yang dari Salakanagara, dan Anda orang Padangan dapat ini, tahu, oh, saya tahu kerajaan ini ada. Jadi saya bisa percaya uang logam ini Berasal sejumlah, dari dan sejumlah 10 gram. Oh, berasal dari negara tersebut atau Benar, tokoh tersebut iya, atau iya. kerajaan ya. Benar. Jadi Oke, logam mulia oke. itu semua tentang hak percaya. Oh. Harus percaya. Jadi itu Harus kenapa percaya, mereka pakai ingat mukanya raja. Karena kan raja dulu dibilang ini datang dari ya Allah. Iya, iya. Iya, iya. Datang dari Allah. Jadi kalau dia dipilih raja, orang suci. Iya, iya. Suci. Oh. Jadi makanya ditaruh di uang logam bilang, oh ini suci, ini benar. Iya, iya. Raja itu kan titisan god atau dewa Iya. kan zaman Benar. dulu kan. Benar. Nah, balik lagi nih, kalau misalkan kita bicara kalau perak yang ada di Indonesia itu terkenal dengan Jogja dan Bali. Bali. Betul. Ya. Ya, ada di Kota Gede dan di Bali. Nah, boleh nggak misalkan ceritakan sedikit yang mungkin bisa teman-teman Silverian juga mengetahui itu gimana masuk Bali dulu atau Jogja dulu untuk silvernya? Kalau itu masuknya pasti, memang saya fanatis history, Oke. fanatis sejarah. Tapi ya semua kan sejarah, tiap kali kita dapat bukti baru, Oke. Iya. kita harus selalu ingatkan apa yang kita Betul. tahu sekarang itu Iya. terdalam apa yang kita tahu Iya, sekarang. iya, iya, iya. Yang kita Tergantung tahu referensinya dari Ya, itu mana, dia. betul kan? Itu dia. Jadi yang kita tahu sekarang itu peraknya pasti harusnya datang dari Jogja. Jogja dulu Sebelum ya? Bali. Oke. Oh, nah Oke. itu guys, berarti perak pertama kali masuk ke Indonesia itu kalau semuanya masuk, tapi kalau misalkan untuk Jogja atau Bali ternyata Jogja duluan. Halo Iya. teman-teman Jogja, wah pengrajin-pengrajin di Jogja juga banyak banget. Mungkin teman-teman Silverian ya, yang Jogja harus bersyukur banget karena pertama kali itu sebelum Bali Jogja Yogyakarta ya guys ya, baru mereka ke Bali. Benar. Itu Oh. itu masuk langsung ke sejarah. Hmm. Karena kan dulu kerajaan-kerajaan paling besar di Indonesia yang banyak yang Iya, ada iya. itu datang dari Sumatera dan Pulau Jawa. Oh, iya. Ya memang di Maluku ada kerajaan Ternate. Ya, tapi banyak kerajaan, walaupun kerajaan Jawa, Sunda itu datang dari daerah sini dulu. Iya, iya, iya. Nah, kenapa Jogja jadi dulu satu pusat? Karena kan dulu pada juga kerajaan Majapahit. Iya, iya, Ya. iya. Betul. Nah, ini juga Sejarah. ini juga sesuatu yang orang banyak Iya. orang nggak tahu. Ah, iya. Kalau dari Mongolia kan ada yang kita bernamanya Genghis Khan. Oh, Genghis Khan, Ya. Genghis Khan, bukan Genghis ya, Genghis Khan. Genghis Khan. Oke. Ah. Karena kan artinya raja besar. Oke. Oke. Jadi Genghis Khan ada yang raja yang paling besar di Ah. Mongolia, itu yang dia bisa dapat hampir semua Asia, Oke. banyak Eropa gitu. Oke. Mereka sudah 2 kali pernah coba ambil Indonesia, Nusantara. wow, luar biasa ya. 2 kali kalah. Dan setelah kalah baru naik kerajaan Majapahit. Oke. Nah. itu berarti abad ke berapa tuh? Itu Ini kayak tahun sebelum 1400. iya sebelum Sebelum- zaman sebelum- kerajaan Majapahit, Betul. Iya, iya, iya. kerajaan Singosari. Singosari. Ya, Iya. betul. Nah, pusat Majapahit bukan di mana kita sekarang Jakarta. Itu di Jawa Tengah. Jawa Tengah sentralnya. Iya. Dan Jadi tengah ya. benar, dan satu kota yang paling penting di daerah situ Yogyakarta. Oke. Makanya mungkin namanya daerah istimewa Yogyakarta Yogyakarta. ya. Benar, Nah, ya benar, itu dari benar. situ namanya. Benar. Jadi di situ Yogyakarta itu jadi satu pusat banyak seniman. Seniman bukan Kebudayaan ya, Iya. pusat benar kebudayaan kebudayaan di situ ya. begitu.
Jadi Mongol juga mau ambil dari sini. Kenapa? Kapan kerajaan Mongol itu mereka dapat satu tempat, biasanya yang mereka pertama hal ambil itu semua orang seniman. Semua orang seniman mereka ambil bawa kembali ke kerajaan mereka. Dibawa ya, kayak diculik gitu ya. Sebenarnya bukan kayak culik, karena mereka gimana bisa bilang? Mereka dihormati. Dihormati, justru Anda jago untuk ini. Justru ada pendekatan. Iya, saya bawa kamu kembali, ajarin orang di sana. Setelah mereka sudah tahu, boleh kembali. Gitu. Diperbolehkan tuh ya pulang lagi. Boleh. Ya? Nah itu orang ya seniman. Seniman. Yang lain, mungkin ini PG-13 nggak boleh cerita. Nah, itu kita udah cerita tentang Jogja. Kalau buat Bali sendiri, yang dari informasi yang bisa kita lihat teman-teman Maxiliano sampaikan ke teman-teman Silverian, kalau Bali silvernya itu bagaimana? Maksudnya perkembangannya dan sebagainya gitu ya? Sebenarnya sejak saya tahu, kan Bali adalah hanya satu daerah di Indonesia yang masih Hindu. Di Indonesia kan dulu banyak Nusantara Hindu. Dan kita bisa lihat kalau kita lihat kayak perhiasan Bali yang bekerja yang pakai logam mulia kayak perak, itu adalah sebenarnya fusion dari seniman Yogyakarta dengan seniman yang Bali. Mereka campur. Ada perpaduan. Benar. Ini ya gaya ya. Benar. Jadi bukan benar kalau saya bilang Bali nggak ada budaya perak diri. Ada. Oke. Hanya mereka belajar dari Jogja yang paling. Yang paling belajar dari Jogja, inspirasi untuk mengerti gimana menggunakan perak, bentukan perak. Nanti di Bali mereka bisa taruh budaya mereka. Jadi yang Bali juga budaya diri. Jadi sendiri sih ada Jogja yang dengan karakternya Jogja gitu ya, bikin suatu perhiasan atau mungkin benda-benda yang mungkin ada art apa ya, kayak semacam memperlihatkan ini perbedaan Jogja dengan Bali gitu ya. Benar. Jadi masing-masing ciri khasnya sendiri. Kalau Bali kan biasanya kerajinan perak itu ada gambar barong, gitu kan, itu kerajinan dari Bali. Tapi sama-sama keren, Jo. Tapi tetap Nusantara, Indonesia, berarti Indonesia tuh luar biasa. Mantep dari segi alamnya, ya walaupun misalkan dulu perang datang ke sini mereka hanya pengen rempah-rempah, ternyata alam kita juga luar biasa, mining kita, pertambangan kita, ada emas, ada silver, dan banyak lagi yang ada di Indonesia. Berarti tanah kita adalah subur, kaya. Benar, jadi luar biasa. Oke, ini pertanyaan terakhir nih untuk Maxiliano nih. Nah, harapan dari Anda sendiri untuk silver di Indonesia itu seperti apa? Boleh mungkin di-share ke kita. Harapanku, ya ini pribadi kan? Iya. Pribadi. Saya ada harapan yang sedikit mengikuti harapan dulu Latin Amerika, karena saya orang blasteran. Orang blasteran dari Chile, Amerika Selatan, dan blasteran di Indonesia juga. Ya saya tahu orang Indonesia mau tanya Indonesia mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah dan Sunda, ada campuran situ. Pantes ya bisa bahasa Indonesia ya. Kita nggak usah. Apa tuh artinya? Jadi karena yang saya mau bilang harapan, karena dulu Spanyol masuk Latin Amerika bukan hanya untuk emas. Perak. Perak. Karena semua perak, sumber perak yang paling gede mereka bisa ketemukan setelah Eropa. Karena dalam waktu Romawi sumber paling besar itu di Spanyol. Spanyol atau Iberian Peninsula. Jadi hampir semua Iya. perak Romawi datang dari situ. Nah, setelah Romawi sudah jatuh, sekarang kita dalam abad kolonialisme gitu, orang Spanyol temukan perak di Amerika Latin. Dan untuk mereka ini yang sangat berharga. Nah, orang sana di Amerika Latin juga mereka baru nanti sadar ini memang barang berharga, bukan untuk yang memang kita bisa ditukar ganti, tapi ini sebenarnya untuk kita bisa ada negara stabil, ekonomi stabil. Berarti dengan silver di Indonesia bisa bikin negara stabil ya? Itu dia. Jadi untuk pertahanan perekonomian. Jadi biasanya banyak orang hanya berpikir tentang emas. Emas memang untuk bikin stabil negara memang sangat penting. Tapi perak juga
Sangat penting. Jadi Indonesia kan kita di sini ada banyak perak. Iya. Ini produksi perak Indonesia sangat luar biasa. Jadi Iya. harapan aku ada 2 hal atau mungkin 3. Pertama, orang Indonesia bisa menghargai perak Indonesia diri. Oke. Tidak selalu kita lempar keluar. Benar. Kita pakai di lokal dulu. Iya, tapi memang untuk pakai yang penting bukan hanya kayak cara begini kan. Oke, ini menarik nih. Mungkin teman-teman Silverian lihat nih apa nih di dalam toples ini nih. Ini bukan permen teman-teman. Nah, jadi aman. Jadi bukan untuk dikonsumsi dimakan, melainkan ini namanya granul silver. Perak granul ya. Perak granul. Nah mungkin mumpung ada pakarnya nih guys. Kita langsung tanya aja. Jadi ini seperti apa nih? Boleh Jadi- dideskripsikan? Ini granul perak. Oke. Nah, ini sudah sangat murni. Oke. Ini Nah. perak murni ya? Ya, perak Oke. murni. Oke. Jadi memang kalau hanya dalam bentuk begini, ya kalau bisa dilihat, Oke. ini kayak bola-bola kecil. Oke. Kalau dalam bentuk gini memang tidak ada terlalu banyak guna yang bisa digunakan. Oke, dilakukan. Benar. Ya kalau saya punya 1 kilo ini memang ada harga. Oke. Tapi apa saya bisa lakukan ini tuh? Nah, Iya. oke. Jadi itu kenapa biasanya banyak orang Eropa dulu, orang yang ya sudah situasi ekonomi lebih bagus, Oke. mereka ini dioleskan dan jadikan kayak garpu sendok. Oh, diubah jadi suatu barang Benar. lagi. Yang bisa digunakan atau Oke. atau untuk jadi cangkir. Oke. Oh, iya. Untuk Nah, alat medis juga bisa berarti ya? bisa Oh. karena ini ada berfungsi yang bisa ditambahin. Perak itu sebenarnya adalah satu elemen yang bagus untuk sterilisasi. Oke. Antibakteri. Benar. Antibakterial kan? Antibakterial dan antipatogen. Oke. Jadi banyak budaya yang kuno mereka sebenarnya nggak tahu ilmu pengetahuan kenapa ini bisa gini. Oke. Tapi mereka hanya bisa lihat biasanya kalau gunakan ini lebih sehat. Oke. Jadi mereka membutuhkan banyak barang yang kita gunakan untuk kayak makan, alat medis, Alat medis, itu dari ya. perak. Oke. Jadi saya harapan itu Indonesia bisa Oke. pakai perak Indonesia untuk barang tiap hari. Ya, Jadi untuk bisa itu bagus untuk digunakan. kita, Iya, tapi iya, juga iya. bagus untuk Iya, kekayaan iya. negara, tinggal Oke. di negara. Nah, oke guys, jadi Silverian sekali lagi teman-teman kalau misalkan silver itu luas banget selain untuk perhiasan, mungkin juga gold bar atau mungkin bisa koin ya kayak gitu ya. Iya, Ternyata kita bisa ke alat medis. Jadi dan silver itu antibakterial. Alat makan. Alat makan juga bisa, alat kedokteran juga bisa. Antibakterinya Benar, itu. dan yang setahu saya juga nih, gue juga yang baca-baca waktu itu sempat ada artikel itu juga antibakterial kalau misalkan kita untuk cuci muka atau mungkin sabun. Ada salah satu sabun yang mengklaim silver antibakterial. Antibakterial. Nah, itu Nanti ada ya, tuh. Nah, mungkin itu nextnya. nextnya bisa kita undang ke podcast kita juga untuk apa sih kandungan di dalamnya yang mengakibatkan atau menyebabkan si silver ini bisa menjadikan sabun atau mungkin untuk pencuci muka gitu loh. Jadi silver tuh luas banget guys, Luas jadi banget. nggak usah takut untuk pelaku-pelaku silver yang ada di Indonesia, baik itu yang udah ke perhiasan atau mungkin logam mulia atau mungkin juga ke alat kecantikan atau mungkin ya apapun itu gitu ya, ternyata silver Ya. tuh luar biasa. Thank you banget Terima kasih. Terima banyak. kasih Punya Maximiliano. Pak Maximiliano nih udah menyempatkan waktu Ya. ke podcast kami di Silverian. Semoga harapannya yang Bapak sampaikan bisa dijalankan di Indonesia. Ya. 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 Barengan. Nah, Itu kita akan bacain siapa nih? ya. Akan bacain pemenang komen. Ah. Wah, Ya. yang terbaik nih hari ini nih di podcast kali ini. Kayaknya yang bacain nih Silvi kayaknya lebih menarik nih. Seperti biasa, aku minta drumnya. Oke, selamat untuk Hello Novabia. Komennya aku bacain lagi ya. Oke. Komennya tadi always update on this channel. Wow, thank you banget. Terima kasih Selalu banget Hello Novabia. Buat- Tunggu ya hadiahnya nih keren banget, nggak kaleng-kaleng pasti. luar biasa. Nanti langsung di DM ya. Hello Nova. Wah, hello Nova. Hello. Ah. Oh, enggak ya. Oke,
Thank you banget teman-teman yang udah nonton dari awal podcast kita. Tadi kita banyak banget Ya. dapat Akhirnya kita dapat inspirasi dan dapat Betul. pengetahuan, wawasan. Nah, kalau misalkan tadi kata Bro Silver, ngomong adalah Silver ini general dan Iya. masuk Indonesia, dan Indonesia ini kaya banget ya. Kaya banget, bisa dimanfaatin, ada di sini, semua ada di Indonesia, dari kita untuk kita juga. Iya, Nah, betul. dan banyak manfaatnya, bisa digunakan macam-macam. Betul. Miss Sylvie nggak capek-capek untuk ngingetin kalian semua Ya. kalau misalnya logam mulia itu nggak cuma emas aja, Nah, silver juga bisa Silver dianggap Dan sangat berharga logam banget mulia, ya. iya. Benar, Karena benar. kayak tadi penjelasan dari Pak Maximiliano, even zaman dulu tuh silver juga udah dibuat untuk perdagangan. Untuk Alat tukar ya? Alat tukar, ya, ketahanan betul. dulu ya. Ketahanan negeri, Perekonomian, iya ya, betul. Benar. Jadi teman-teman Silverian yang ada di rumah atau dimanapun, jangan ragu untuk boleh nih pelan-pelan beli silvernya. Iya. Nah, kita selalu akan update ya. Kita akan selalu update tentang silver. Apapun itu nanti kita next event atau next dari podcast kita akan informasikan Ya. lagi. Semoga podcast hari ini bisa memberikan wawasan untuk kalian semua, Dan dan manfaatnya. jangan lupa untuk YouTube kita. Subscribe di Silverian Rana dan di Instagram. Di silverian.id. Dan ada nomor admin kita kalau misalkan mau Mau chat, chat, mau tanya, boleh. Mau chat siapa sih? Ah. Nomornya di 0812 8512 8617. Sekali lagi, Bro. 0812 8512 8617. Kalau lo bingung-bingung, ada di bawah sini. Oke? Ditunggu ya guys ya. Jangan Thank you so lupa much ya guys. subscribe dan nyalakan Loncengnya. Oke, kita pamit. Gue Da Silva. Da Silvo. Dan Miss Sylvie. Bye. Assalamualaikum. Silverian. Connecting Silver. Bye.